Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Siti Astuti dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan perkenalkan, saya Sri Rejeki dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan saya Fitrika Suci dari SD Negeri Banaran 1, Kecamatan Grabak. ya, di sini kami akan membuat sebuah praktik demonstrasi konstekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang nantinya di sini kami akan bertindak sebagai pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang Bu, semangat sekali ya Bu ya. Ya, semangat lah Bu ya. Hari ini cocok juga dengan suasana yang cerah. Jadi sangat semangat lah untuk hari ini ya Bu Suci. Bagaimana nih kabarnya untuk Bu Suci hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Bu Tuti sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Bu untuk hari ini. Alhamdulillah. Suasananya cerah sekali. Semoga secara hati Ibu Tuti juga ya. Baik Ibu, alhamdulillah baik dan luar biasa juga ya Bu Tuti ya. Oh ya Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya saya berperan sebagai observer. Di sini saya sebelumnya akan melihat proses coaching Ibu Tuti bersama dengan Bu Iik sebagai coachee. Namun sebelumnya Bu Tuti memulai melakukan proses coaching, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal yang akan saya jadikan dasar penilaian terhadap Ibu Tuti selaku coach. Apakah Bu Tuti siap mendengarkan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan sebagai observer? Baik Bu, tentu saja saya sudah siap. Terima kasih. Sebelumnya Bu Tuti, ada rubrik penilaian yang menjadi acuan saya sebagai observer. Di antaranya yang pertama adalah tentang prinsip coaching, di mana nanti Ibu harus menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, tentang kompetensi inti. Kompetensi ini nanti terdiri dari present ataupun kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan yang ketiga, nanti tentang alur tirta, di mana pada alur tirta itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tentang tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tentang tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi saya kali ini. Bagaimana Ibu Tuti? Apakah Ibu bisa paham? Ya Bu Suci, saya paham dengan yang disampaikan sama Bu Suci. Baik Bu Tuti, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf ya Bu ya, Bu Tuti, sebelum Bu Tuti memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu Tuti bersedia? Bersedia Bu. Apa yang akan Bu Suci tanyakan? Pertanyaan pertama, menurut Ibu Tuti, kira-kira kompetensi coaching mana yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Suci ya, untuk proses coaching yang ingin saya kembangkan di hari ini ada 2 Bu, yaitu saya ingin mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik SARA. Itu Bu yang akan saya kembangkan hari ini. Oke, bagus sekali Bu Tuti ya. Jadi hari ini Bu Tuti nanti akan mengembangkan 2 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dari 2 kompetensi tersebut, menurut Ibu Tuti, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching hari ini?
Mungkin ya Bu, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nantinya adalah mendengarkan aktif. Kenapa kompetensi itu yang saya tekankan? Supaya nanti saya bisa menggali potensi sehingga coach ini dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga bisa memutuskan sendiri apa sih sebenarnya nanti solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu Tuti ya. Semoga dengan mendengarkan aktif nanti Bu Tuti itu bisa menggali lebih banyak potensi yang ada pada diri Koci. Terus satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa indikator ketercapaian dalam proses coaching Bu Tuti nanti? Kira-kira tolak ukur seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Tuti tuju dalam proses coaching nanti? Baik Bu, jadi indikator keberhasilan yang nantinya ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan yang namanya alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang beliau hadapi. Seperti itu Bu. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan prosesnya meliputi alur tirta akan mampu menggali ide-ide kreatif dari coach sehingga coach itu nanti mampu menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik Bu Tuti, terima kasih atas ketersediaan Ibu Tuti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selaku observer. Silahkan Ibu Tuti nanti bisa segera melakukan proses coaching bersama coach. Semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang sudah Ibu tetapkan. Baik, apakah Ibu Tuti sudah siap? Sudah siap Bu Suci, terima kasih ya atas doanya. Baik Ibu, kalau Ibu sudah siap, silahkan Ibu Tuti bisa memulai melakukan proses coaching. Baik Bu Suci, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Ii, bagaimana kabar Bu Ii hari ini? Selamat siang Bu Tuti, alhamdulillah baik. Bu Tuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ii ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Ii yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching ya pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang nanti akan Ibu sampaikan dalam obrolan kita? Iya Bu Tuti, di sini saya ada sedikit permasalahan. Saya kan pembina PMR di sekolahan saya. Jadi PMR itu peminatnya hanya anak perempuan saja, seperti itu. Oh, menarik sekali ya ini Bu Ii ya. Kira-kira menurut Bu Ii nih, kenapa hanya perempuan saja yang tertarik untuk mengikuti ekstra PMR? Ya, di sini kan saya hanya meneruskan ya Bu. Jadi tidak dari awal saya sebagai pembina PMR, tapi saya meneruskan. Dan memang peserta PMR di sekolahan saya itu turun-menurun selalu hanya perempuan pesertanya, seperti itu. Oh, jadi dulu pengampu sebelumnya memang perempuan semuanya ya. Jadi Bu Ii hanya melanjutkan saja. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Bu, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang Bu Ii inginkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya saya menginginkan bahwa nanti peserta PMR di sekolahan saya itu ada laki-laki, ada perempuan, kita beraktivitas, kita melakukan organisasi dan kegiatan tanpa ada kecanggungan walaupun cowok dan cewek jadi satu, seperti itu. Oh ya, Bu Ii menginginkan yang ikut ekstra itu tidak ada perbedaan gender. Jadi mau putra mau putri itu bisa mengikuti PMR semuanya ya. Jadi Ibu merasa bahwa stereotip peran gender mungkin jadi salah satu penghambatnya. Apakah Ibu sudah pernah mencoba mencari tahu secara langsung kepada siswa laki-laki nih, kenapa mereka kurang berminat dengan ekstra PMR? Iya, waktu itu saya pernah iseng-iseng ya tanya sama anak-anak putra di sekolahan saya, kenapa sih kok kalian tidak berminat untuk ikut PMR? Mereka bilang, Bu, kan PMR itu cuma buat anak perempuan, seperti itu. Dan
ketika saya pahamkan, mereka bilang begini, oh tapi kita malu Bu, karena memang pesertanya memang perempuan semua ya, jadi ada kecanggungan anak laki-laki untuk masuk ke organisasi PMR seperti itu. Oke, jadi itu ya mungkin yang jadi salah satu permasalahan. Baik, mari kita coba refleksi dulu ya Bu Ii. Apa sih dampaknya bagi PMR dan sekolah jika yang mengikuti ekstra PMR itu hanya perempuan saja yang aktif dalam kegiatan? Ya, jadi begini, yang namanya PMR itu kan kita punya 7 prinsip, yang salah satunya adalah kenetralan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika anggotanya hanya anak perempuan saja, secara otomatis nanti organisasi itu tidak akan berjalan dengan seimbang. Karena mau tidak mau yang namanya anak PMR itu mereka sebagai role modelnya remaja sehat di sekolahan, sehingga yang mendapatkan role model ya hanya anak-anak perempuan saja. Nanti yang anak laki-laki bagaimana, seperti itu. Betul sekali ya, memang yang disampaikan sama Bu Ii. Nah, jika Ibu bisa membawa perubahan, bagaimana menurut Ibu kegiatan PMR akan terlihat di masa depan? Saya menginginkan nantinya PMR di sekolahan saya itu diikuti oleh anak laki-laki, anak perempuan, kegiatannya menarik, dan mereka bisa berperan sesuai dengan sebagaimana mestinya sebagai anggota PMR, seperti itu. Itu tujuan yang sangat bagus sekali ya Bu Ii. Sekarang apa yang Ibu pikirkan bisa menjadi langkah pertama untuk menjadi tujuan itu? Langkahnya mau seperti apa nih untuk mencapai target yang Ibu inginkan? Pertama-tama begini, sekarang sebenarnya sudah ada 2 anak laki-laki. Itu kami bekerja sama dengan wali kelas. Saya akan memanfaatkan 2 anak laki-laki itu untuk mempengaruhi teman-temannya. Tidak hanya berpengaruh, karena pengaruh itu tidak selalu negatif ya. Iya. Untuk mempengaruhi bahwa PMR itu kegiatannya positif, kemudian tidak hanya anak perempuan saja yang boleh masuk, tetapi anak laki-laki juga boleh masuk. Setelah itu, ketika kita melakukan latihan, saya berada di hall supaya setiap anak lewat itu bisa menyaksikan, oh kegiatan PMR itu menarik ya, ternyata banyak prakteknya dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk menginformasikan ke kelas-kelas sebagai ajang promosi dari PMR supaya ada ketertarikan dari anak-anak laki-laki pada organisasi PMR, seperti itu. Ya, itu langkah yang sangat tepat sekali Bu Ii ya. Selain itu mungkin apakah ada cara yang lain yang bisa membantu Ibu untuk menarik minat mereka ya, terutama minat laki-laki untuk bisa masuk ke ekstra PMR? Ini saya baru angan-angan ya, angan-angan, dan semoga bisa terwujud. Angan-angan saya adalah mungkin saya akan mengundang pelatih dari PMI Kabupaten, sehingga nanti kita akan mengadakan pelatihan dengan pemateri dari luar. Karena ketika pemateri dari saya mungkin bu guru lagi gitu ya. Jadi untuk suasana baru, anak-anak mungkin akan lebih tertarik, wah pelatihnya dari luar nih, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Ii. Memang semua itu berawal dari angan-angan, baru nanti akan kita wujudkan ya Bu Ii ya. Jadi tadi langkah konkretnya adalah Ibu akan berkolaborasi ya untuk menarik minat-minat mereka ya untuk bisa masuk ke ekstra PMR, biar nggak lagi-lagi ini sama Bu Ii tapi ada dari luar gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu Ii, kapan akan memulai untuk melakukan itu? Untuk latihan yang bisa dilihat oleh semua anak itu sebenarnya saya sudah melakukan dan akan terus saya tingkatkan lagi frekuensi, lebih sering lagi untuk praktek di luar. Kemudian kalau untuk mengundang dari PMI itu rencananya saya agendakan di bulan Januari atau Februari supaya sudah masuk ke semester 2. Karena nanti untuk penjaringan di semester berikutnya. Dan juga supaya saya kan baru pendidikan guru penggerak ya, jadi biar selesai dulu nanti
baru saya menindaklanjuti untuk itu. Seperti itu, Bu. Iya, jadi sudah punya rencana nih kapan ya. Nah, memang kadang kesibukan kita juga menjadi salah satu penghambat ya. Tapi itu rencana yang bagus, Bu Ii ya. Sekarang karena Bu Ii sudah punya rencana juga, saya mau tanya di Bu Ii, bagaimana sih perasaan Ibu sekarang setelah bisa membuat rencana ini? Saya merasa lebih bisa membuka mata gitu ya. Yang awalnya saya bingung, aduh kok anak perempuan saja yang tertarik. Ternyata memang saya butuh strategi ini untuk mengembangkan organisasi PMR sehingga anak-anak putra bisa tertarik untuk bergabung. Jadi saya merasa ya terbuka pikiran saya yang tadi nggak tahu kenapa ya. Terima kasih sekali loh Bu Tuti ya. Ya, yang tadinya mungkin belum menemukan, sebenarnya sudah punya angan-angan tapi belum terwujudkan ya Bu ya. Tapi di dalam mewujudkan sebuah rencana tentunya Ibu akan melibatkan pihak lain ya. Mungkin ada pihak lain yang akan dilibatkan sama rencana Bu Ii ini? Ya, pastinya ketika di sekolah kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena kita adalah suatu organisasi juga. Di sini yang pertama adalah saya harus berkolaborasi dengan kesiswaan, karena ekstra kurikuler di sekolah kita di bawah naungan dari kesiswaan. Kemudian yang kedua adalah tentunya saya harus minta izin pada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan karena berhubungan dengan orang luar. Dan yang terakhir adalah saya akan bekerja sama dengan PMI Kabupaten Magelang bagian diklat dan pelatihan. Jadi melibatkan orang luar untuk masuk ke dalam, seperti itu Bu Tuti. Ya, luar biasa sekali nih ya. Saya percaya Bu Ii bisa melakukannya ya. Amin. Tapi jangan lupa ya Bu, jika mungkin dalam melaksanakan rencana Ibu membutuhkan bantuan atau membutuhkan masukan yang lebih lanjut, saya selalu siap untuk membantu Bu Ii. Baik Bu, terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Tuti ya. Ya, saya yakin Bu rencananya itu akan berjalan dengan lancar karena sudah kita buat bersama nih di sini ya. Ibu bisa mengatasi masalah Ibu. Nah, semoga sukses ya Bu besok rencananya, dan saya tunggu kabar baik dari Bu Ii. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Tuti sudah membantu saya mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Ii. Selamat siang Bu Ii. Selamat siang Bu Tuti. Baik Ibu Tuti, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Coach Bu Ii. Untuk selanjutnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tuti. Pertanyaan pertama, apakah apa yang sudah Ibu Tuti lakukan dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bu Tuti lakukan hari ini? Baik Bu Suci, jadi tadi saya sudah melakukan coaching bersama Koci tadi Bu Ii ya. Adapun yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Tuti, bahwasanya apa yang Bu Tuti sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil pengamatan dan catatan saya itu tadi. Saya mencatat bahwa Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas Koci untuk menemukan berbagai ide ataupun gagasan ataupun solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Koci. Bu Tuti juga tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi Koci. Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah Ibu sampaikan tadi ketika pra-supervisi tadi, yaitu ada 2, tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari hal yang sudah saya catat tadi, sudah terlaksana dan paling penting Ibu telah melaksanakan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan
dan tanggung jawab. Jadi secara garis besar atau gambaran umum berdasarkan catatan saya itu tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua dan merupakan pertanyaan terakhir dari saya Bu. Berdasarkan hasil coaching hari ini, masih adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi Bu, dari hasil coaching saya hari ini, potensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu. Yang mana tadi sepertinya coach merasa ada unek-unek. Kemudian saya seharusnya ini menggunakan salah satu teknik stop agar beliau itu bisa rileks dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Tapi di sini saya melewatkan untuk kehadiran penuhnya itu saya rasa belum maksimal Bu. Jadi mungkin ke depan saya harus memaksimalkan yang kesadaran penuh ini. Seperti itu Bu Suci. Baik Ibu, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar dapat meningkatkan ataupun mengembangkan pada proses coaching selanjutnya. Dan saya doakan agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi itu saja ya Bu ya, tapi mungkin juga kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan dengan coaching itu bisa Ibu tingkatkan lebih maksimal dan terus maksimal gitu ya Bu ya. Terus semoga Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitra ataupun coachee Bu Tuti nantinya. Harapan saya semoga proses coaching kali ini menjadi salah satu model bagi Bu Tuti agar nanti ke depannya proses coachingnya bisa sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, tetap dilaksanakan dengan dan dikembangkan terus ya Bu ya. Baik Bu Tuti, terima kasih atas proses yang sangat luar biasa ini. Semoga akan berdampak bagus bagi Bu Tuti ke depannya. Semoga Bu Tuti semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi coaching agar dapat menjadi coach yang ideal dan juga istimewa. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, terima kasih sekali setelah melakukan pengamatan atas coaching saya hari ini, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi konstektual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.